Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Safitri, Prodi PAI 51 Stay Kabupaten Duri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan oleh dosen pengampu Bapak John Helmi MP yang berjudul Pembinaan dan Peningkatan Profesi Guru. Materi pembahasan 1. Kompetensi guru. 2. Manfaat penilaian kinerja guru. 3. Faktor mempengaruhi kinerja guru. 4. Guru sebagai profesi. 5. Urgensi pembinaan guru. 6. Dampak efektivitas pelaksanaan supervisi. 1. Kompetensi guru. Akmal Hawi menyatakan bahwa pembinaan berasal dari kata training, yang berarti latihan, pendidikan, dan pembinaan. Pembinaan menekankan manusia pada segi praktis, pengembangan sikap, dan kemampuan kecakapan. Akmal Hawi menjelaskan secara terminologi. Pembinaan guru diartikan sebagai serangkaian usaha bantuan kepada guru, terutama bantuan yang berwujud pelayanan profesional, yang dilakukan oleh kepala sekolah, penelitian sekolah, dan pengawas, serta pembinaan lainnya, dalam meningkatkan proses dan hasil belajar mengajar yang akan diserap guru tersebut. Pembinaan itu memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru, melalui pemberian bantuan terutama pelayanan pada guru. Guru yang ideal adalah guru yang secara terus-menerus mengembangkan pengetahuan, mengasah keterampilan, serta menghadapi berbagai permasalahan untuk menjadi guru yang baik. Memiliki semangat yang tidak padam. Maka perlu pembinaan. Maksudnya ialah membuat guru terus-menerus dapat meningkatkan wawasan pengetahuan dan keterampilannya. Pembinaan guru diistilahkan sebagai supervisi. Akmal Hawi menyebutkan jalannya supervisi tidak berjalan karena adanya beberapa faktor yang menghalangi pembaharuan, termasuk dalam supervisi di antaranya A. Sistem pembinaan yang kurang memadai dan sikap mental yang kurang sehat dari pembina. B. Pembinaan guru atau supervisi dapat dilakukan melalui 1. Memperbaiki proses belajar mengajar. 2. Yang melakukan pembinaan adalah pembina. 3. Sasaran pembinaan adalah guru. 4. Pembinaan dilakukan dalam jangka panjang sehingga pembinaan dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan pendidikan. Kompetensi guru dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 Ayat 10, bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik. Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik meliputi pemahaman wawasan akan landasan dan filsafat pendidikan. Guru memahami potensi dan keberagaman peserta didik. Guru mampu mengembangkan kurikulum atau silabus. Guru mampu menyusun rencana dan strategi berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik. Mampu melaksanakan evaluasi dengan memenuhi prosedur dan standar yang dipersyaratkan. Kemudian ada kompetensi kepribadian, yaitu membentuk kepribadian anak guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia serta mensejahterakan masyarakat, kemajuan negara dan bangsa. Dengan demikian, menciptakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan wibawa, menjadi teladan bagi peserta didik yang berakhlak mulia.
Subkompetensi kepribadian. Ada kepribadian yang mantap dan stabil, kepribadian yang dewasa, kepribadian yang arif, kepribadian yang berwibawa, dan berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan. Kemudian ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan atau SMP. Subkompetensi meliputi menguasai substansi keilmuan terkait bidang studi, menguasai struktur dan metode keilmuan. Yang keempat ada kompetensi sosial. Kemampuan sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Tenaga kependidikan atau orang tua atau wali, peserta didik dan masyarakat sekitar. Subkompetensi meliputi mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Yang kedua, ada manfaat penilaian kinerja guru. Ada penyesuaian kompetensi, perbaikan kinerja, kebutuhan latihan dan pengembangan, pengambilan keputusan dalam hal penempatan promosi, mutasi, pemecatan, pemberhentian, dan perencanaan tenaga kerja. Untuk kepentingan penelitian kepegawaian dan diagnosis kesalahan dan desain pegawai. Yang ketiga, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Faktor kemampuan berkaitan dengan bakat dan minat yang dimiliki seseorang. Faktor usaha yang dilakukan seseorang dipengaruhi oleh masalah sumber daya manusia, seperti motivasi, insentif, dan rancangan pekerjaan. Menurut Mathis dan Jackson 2001, faktor dukungan organisasi meliputi pelatihan, peralatan yang disediakan, mengetahui tingkat harapan, dan keadaan tim yang produktif. Faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi yang pertama, sikap mental atau motivasi kerja, disiplin kerja, etika kerja. 2. Pendidikan, keterampilan. 3. Manajemen kepemimpinan. 4. Tingkat penghasilan. 5. Gaji dan kesehatan. 6. Jaminan sosial. 7. Iklim kerja dan sarana prasarana. 8. Teknologi kesempatan berprestasi. Ada juga faktor dari luar individu itu seperti iklim kerja dan tingkat gaji. Yang keempat, ada tugas guru sebagai profesi kegiatan belajar mengajar. Tugas guru sebagai profesi merupakan tugas utama yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Jenis pekerjaan ini tidak sembarangan dilakukan oleh orang yang bukan ahli di bidang kependidikan. Karena itu, tugas guru dalam hal ini adalah mendidik dan mengajar. Hal-hal yang harus dipersiapkan dalam melakukan proses belajar mengajar sebagai berikut. 1. Merumuskan tujuan TPK yang hendak dicapai. 2. Menentukan materi pembelajaran yang sesuai tujuan. 3. Menentukan metode yang tepat sesuai materi yang hendak disampaikan. 4. Menentukan alat peraga yang cocok dengan penyampaian materi. 5. Menentukan alat evaluasi yang dapat mengukur tercapai dan tidaknya materi yang hendak disampaikan. Yang kelima,
Urgensi pembinaan profesi guru. Pembinaan profesi guru penting dilakukan dalam bentuk pendidikan in-service atau pendidikan dalam jabatan bagi para guru. Karena keberadaannya tidak terlepas dengan pendidikan pre-service, pada hakikatnya pendidikan in-service yang ditempuh oleh para guru sebelum mereka diangkat dan berfungsi sebagai tenaga pengajar. Pendidikan in-service bagi para guru perlu dilakukan karena berpijak pada kenyataan bahwa pendidikan pre-service masih mengandung kelemahan, sehingga masih harus disempurnakan dalam menyiapkan para guru dalam mengajar. Utamanya berkaitan dengan masalah yang muncul di lapangan keperguruan. Disebabkan sebagaimana dimaklumi, masalah-masalah tersebut masih kurang mendapat perhatian yang memadai selama pendidikan pre-service. Dengan demikian, maksud dilakukannya pembinaan profesi dalam bentuk pendidikan in-service ini adalah untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang ada selama pendidikan pre-service. Pentingnya dilakukan pembinaan profesi guru karena adanya kenyataan terjadinya perubahan situasi dan kondisi dunia yang terus melaju dengan cepat, sehingga perlu membutuhkan penyesuaian atas perubahan-perubahan yang terjadi agar layanan pendidikan dan pengajaran yang diberikan oleh para guru tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keenam, dampak efektivitas pelaksanaan supervisi. Menurut A. Amentemboon tahun 1981, berpendapat dalam supervisi pendidikan, guru merupakan partisipan yang berusaha baik secara pribadi maupun profesional melancarkan dan mengefektivitaskan program supervisi pendidikan. Oleh karena itu, dapat supervisi terhadap guru merupakan kunci bagi suksesnya pendidikan anak-anak dan menjadi tolak ukur keefektifan kerja seorang supervisor. Dampak efektivitas pelaksanaan supervisi. Terdapat dua, dampak positif dengan dampak negatif. Dampak positif meliputi: pertama, guru menjadi yang lebih yakin dan lebih mengenal diri dengan hasrat dan inisiatif besar mengembangkan dirinya. 2. Menjadi lebih mampu dalam mewujudkan keahlian atau profesionalnya. 3. Menunjukkan kesadaran yang mendalam akan kebutuhan anak didik dan memperbesar kompetensinya untuk memenuhi kebutuhan melalui usaha pendidikan dan pelajaran yang diberikan. 4. Menunjukkan ketakwaan yang makin besar kepada Tuhan Yang Maha Esa dan penuaian ibadah yang diberikan. Kemudian terdapat dampak negatif, yaitu 1. Guru mengalami keprihatinan, tidak efisien dan kurang bersemangat, sukar menyesuaikan diri, dan frustasi. Nah, sekian dari presentasi tugas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.